wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan majelis ta'lim Masjid Al-Muttaqin yang semoga senantiasa di bawah rahmat, taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita, pembahasan terhadap kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah, berkaitan dengan dosa-dosa besar. Masuk pada dosa besar yang ke-10. Berkata penulisnya, Al-Kabiratul Ashirah, dosa besar yang ke-10. Iftaru Ramadhana bila udrin wala rukhsah. Termasuk dari dosa besar adalah tidak berpuasa Ramadan tanpa adanya udzur maupun rukhsah, sengaja meninggalkannya. Dan ini termasuk dari dosa yang besar, karena puasa Ramadan termasuk dari rukun pilar-pilar Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsah lam yaqdihi siyamu dahri walau shamah. Barang siapa yang tidak berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan tanpa adanya udzur, tanpa pula adanya rukhsah, keringanan, maka tidak akan dapat mengqadha'nya puasa yang dilakukan seumur hidup. Seandainya seseorang itu berpuasa seumur hidupnya sebagai ganti atas puasa yang sengaja dia tinggalkan, puasa Ramadan yang sengaja dia tinggalkan, maka kedudukan apa yang dia gantikan itu tidak bisa menggantikan puasa Ramadan. Tapi dikatakan oleh Ad-Dhahabi di sini, hadza lam yathbut. Riwayat ini tidak sahih. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud. Sanadnya lemah. Namun yang bisa kita petik pelajaran di sini dari lafadznya ini menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya kedudukan puasa Ramadan di dalam syariat ini. Bahkan sampai-sampai seandainya seseorang itu menggantikannya dengan puasa sepanjang tahun tanpa berbuka, maka yang demikian itu tidak mampu menutupnya. Begitu maknanya, yang menunjukkan betapa pentingnya puasa Ramadan. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Hadis sahih, salat 5 waktu dan Jumat 1 ke Jumat berikutnya dan Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya itu semua kafarah, penggugur dosa-dosa di antara keduanya bagi siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar. Jadi menggugurkan dosa-dosa kecil.
dan ini termasuk keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, buniyal islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Dipermisalkan Islam oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah bangunan. Dan kita tahu bahwasanya sebuah bangunan itu tidaklah bisa tegak kecuali apabila rukun-rukunnya, pilar-pilarnya itu tegak. Syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan ini rukun yang paling asasi yang berdiri di atasnya rukun-rukun yang lainnya. Jadi rukun Islam yang 4 itu berdiri tegak di atas rukun yang utama ini, yaitu 2 kalimat syahadat. Wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa shaum ramadan, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, wa hajjul bait, muttafaqun alaih. Perkara-perkara yang diketahui secara pasti dan darurat oleh setiap individu muslim, materi yang paling mendasar bagi setiap individu muslim, rukun Islam. Wa an Hamad bin Zaid an Amr bin Malik al-Bakri an Abil Jauza an Ibni Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, qala ural Islam wa qawaidud din thalathah. Tali simpul Islam itu dan pondasi agama itu ada 3. Syahadatu an la ilaha illallah, syahadat, wassalah, wa shaum ramadan, dan salat dan puasa Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun. Siapa yang meninggalkan salah satu darinya, maka dia kafir. Wa najidu kathiral mali wa lam yahujja wa lam yuzakki wa la yahullu damuhu. Hada khabarun sahih, katanya Adz-Dzahabi. Ibnu Abbas mengatakan ada 3 pilar agama yang barang siapa yang meniadakan salah satunya maka dia kafir. Syahadat, salat, dan puasa Ramadan. Pembahasan berkaitan hukum meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Ada 2 pendapat padanya. Pendapat jumhur ulama, jumhur salaf, berpendapat bahwasanya meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja hukumnya termasuk dari dosa-dosa besar, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam apabila dia tidak mengingkarinya. Dia mengakui wajibnya puasa Ramadan, tapi dia meninggalkannya, tidak melaksanakannya dengan hawa nafsunya, dengan tetap meyakini bahwasanya itu adalah syariat Islam yang wajib untuk dia laksanakan. Pendapat yang kedua diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, dan masyhur di kalangan para fuqaha dari mazhab Maliki, bahwasanya hukum meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja hukumnya kafir. Disebutkan rinciannya di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jilid yang ke-7 halaman 302. Penjabaran berkaitan dengan permasalahan tersebut. Jadi ada khilaf di sana di antara para ahli ilmu. Apakah meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja itu konsekuensinya murtad ataukah tidak sampai kepada derajat murtad?
Dan sebagaimana yang ada di hadapan kita, salah satu pendapatnya Ibnu Abbas, salah satu yang berpendapat kafirnya adalah Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi SAW. Dan Az-Zahabi mengatakan hadza khabarun sahih, kabar yang dinukil dari Ibnu Abbas ini benar. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yada' qaula az-zur wal amala bih wal jahla fala hajata lillahi bi an yada'a ta'ama wa syarab. Sahih, disebutkan oleh Nabi SAW, siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, kedustaan, persaksian dusta, ucapan-ucapan yang jelek di waktu Ramadan, di waktu puasa, dan dia beramal dengan yang demikian itu, amalan-amalan yang jelek, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah untuk menerima menerima puasa dia. Wa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu mri'in adraka syahra Ramadan falam yughfar lah. Betapa meruginya seseorang yang mendapati bulan Ramadan, sampai keluar bulan Ramadan dia tidak diampuni, maksudnya tidak dapat maghfirah, padahal bulan Ramadan itu bulan maghfirah, kesempatan. Maka betapa meruginya, katanya Nabi SAW, seseorang yang mendapati Ramadan dalam keadaan dia tidak mendapatkan maghfirah. Wa 'indal mu'minin, maksudnya dibawakan riwayat-riwayat ini untuk menjelaskan betapa meruginya orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Wa 'indal mu'minin muqarrarun anna man taraka shauma syahri Ramadan bila maradin wala gharad annahu syarrun minaz zani wal makkas wa mudminil khamr. Masyhur di kalangan orang-orang mukmin, di kalangan kaum muslimin, kalangan sahabat, di kalangan para salaf. Di situ diterjemahkan apa? Apa? Orang-orang yang beriman, yang dimaksudkan di situ ya ijma' para ulama di kalangan para salaf dahulu. Ma'ruf pandangan di sisi orang-orang yang beriman sejak dahulu kala itu, bahwasanya orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu tanpa ada udzur syar'i jauh lebih jelek daripada seseorang yang berzina. Atau seseorang yang mengambil harta dengan zalim, atau seorang pecandu khamr, jauh lebih mungkar di hadapan mereka. Bal yushakkuna fi islamihi, bahkan diragukan keislaman orang yang dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Diragukan keislamannya di sisi orang-orang mukmin dari sejak dahulu kala. Wa yudhannuna bihi zandaqa wal inhilal, dan dia dicurigai telah zindiq, kufur, menunjukkan dahsyatnya, jeleknya dosa meninggalkan Ramadan dalam pandangan orang-orang mukmin. Kita baca penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, shaumu Ramadan huwa at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bi tarkil akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Maklum, puasa Ramadan itu konsepnya adalah ta'abbud lillah. Ini untuk mengeluarkan dan membedakan dari niat-niat yang lainnya. Misalkan niatnya untuk diet, niatnya untuk kesehatan, niatnya untuk ikut-ikutan,
Dia konsepnya harus at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala, dengan niat ibadah, diikhlaskan, diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, berupa meninggalkan pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maklum, hada huwa siyam, yang demikianlah puasa. An yata'abbadal insanu lillahi bitarki hadhil asya' la an yatrukaha 'alal 'adah aw min ajlil badan. Jadi konsep puasa disebutkan di sini, ya, seseorang berpuasa untuk Allah, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang di dalam puasa, bukan dalam rangka dia melakukannya untuk, ya, karena kebiasaan saja. Kalau Ramadan ikut kebiasaan orang-orang puasa, dia puasa, atau dalam rangka untuk menjaga kesehatan badannya, bukan untuk itu. Walakinahu yata'abbadu lillahi bidzalik, dia harus murnikan, dia pusatkan niatnya itu untuk dalam rangka beribadah, menghambakan diri kepada Allah dengan puasa tadi. Wa yumsiku 'anit ta'ami wasyarabi wan nikah, dia menahan dirinya dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Wa kadzalika sairul muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syams, dan yang selain daripada itu dari pembatal-pembatal puasa sejak terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Min hilali Ramadan ila hilali Syawal, sejak tampaknya hilal Ramadan sampai tampaknya hilal Syawal. Bisa 29, bisa 30, tergantung. Wa siyamu Ramadan ahadu arkanil Islam, hadhihi manzilatuhu fi dinil Islam. Jadi kedudukan puasa Ramadan dalam agama Islam itu dia rukun, salah satu dari rukun-rukunnya, pilar-pilar utamanya. Wa huwa fardun bi ijma'il muslimin, fardu ain, sifatnya fardu ain bagi setiap individu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalilnya akan wajibnya surat Al-Baqarah, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Fawajahallahu al-khitaba lil mu'minina li'anna siyama Ramadan min muqtadayatil iman. Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru, mengajak berbicara orang-orang yang beriman, mengarahkan pembicaraan tersebut kepada orang-orang yang beriman. Kenapa begitu? Karena puasa Ramadan itu salah satu konsekuensi dan tuntutan dari keimanan, dan dia adalah bagian dari keimanan. Apa yang ada di dalam hati berupa keimanan melazimkan wujud nyata secara lahiriah. Begitulah konsep iman di sisi ahli sunnati wal jamaah, dia zahir dan batin, tidak bisa terpisahkan antara keduanya. Konsekuensi keimanan di dalam batin sudah pasti melazimkan keimanan di dalam melazimkan keimanan secara lahir. Ini konsep iman. Mungkin dalam wujud, mungkin didapati di dalam wujud ya, di dalam wujud yang nyata, amalan lahiriah tanpa adanya amalan batin. Seperti apa? Mungkin di dalam wujud ini sesuatu amalan yang lahiriah yang tampak, tapi tidak ada amalan di dalam batin, keyakinan di dalam batin. Seperti apa? Munafik, seperti orang-orang munafik. Jadi mungkin iman Islam secara lahir, apa yang tampak, tapi batinnya rusak, tidak ada iman padanya. Tapi tidak mungkin untuk ada iman secara batin dalam keadaan tidak ada wujudnya secara lahir. Ini mustahil di dalam konsep Islam.
Maka iman di sisi ahli sunnati wal jamaah itu mencakup ucapan dengan lisan, yaitu ikrar syahadat, dua kalimat syahadat, dan didasari atas keyakinan di dalam hati, dan menuntut adanya wujud realisasi amalan lahiriah. Ini konsep yang tidak bisa ditawar-menawar, tidak bisa diganggu-gugat dalam konsep Islam. Jadi Islam itu lahir dan batin. Mungkin didapati Islam secara lahir, walaupun tidak didapati Islam secara batin, tapi hukumnya apa? Kafir. Hukumnya kafir. Hanya saja secara lahir dia diikut sertakan hukumnya seakan-akan seorang muslim. Seperti orang-orang munafik di masa Nabi SAW, mereka ikut sholat, mereka ikut berjihad bahkan. Nah, lahirnya apa yang tampak muslim, tapi batinnya hanya Allah yang tahu bahwasanya dia adalah orang munafik. Kebalikannya, ini tidak ada wujudnya. Ada keimanan di dalam batin tanpa adanya wujud Islam secara lahir. Jelas? Jelas. Tidak bisa dikatakan seseorang ini orang beriman, hatinya beriman, tidak mengamalkan tauhid, tidak sholat, tidak puasa, tidak menjalankan rukun Islam. Hada mustahil. Karena konsep keimanan itu menuntut adanya 3 unsur yang tidak bisa terpisahkan, itu tadi: syahadat, keyakinan di dalam hati, dan wujud nyata dalam lahiriah. Maknanya, apabila tidak didapati iman secara lahir, sudah pasti otomatis tidak didapati iman secara batin. Ini konsepnya. Li'anna siyama Ramadan min muqtadayatil iman, karena puasa Ramadan termasuk konsekuensi tuntutan dari iman itu sendiri. Wa li'anna siyama Ramadan yukmilu bihil iman. Perhatikan, permasalahan iman Islam ini permasalahan yang darurat untuk dipahami setiap individu muslim, dan banyak terjadi fitnah di masa-masa belakangan ini berkaitan dengan konsep iman dan konsep Islam itu seperti apa sih. Bahkan terjadi pergolakan di kancah dakwah sendiri di kalangan mereka yang menisbatkan dakwah ke dalam dakwah sunnah atau dakwah salafiyah. Jadi konsep Islam dan konsep iman ini terjadi pergolakan padanya. Disebutkan di sini, puasa Ramadan itu menyempurnakan dengannya iman. Jadi puasa Ramadan itu adalah satuan dari amal. Perhatikan konsep iman. Iman itu di sisi ahli sunnati wal jamaah unsurnya berapa? 3. Ucapan, syahadat yakni, keyakinan dalam hati, dan amalan. 3 ini tidak bisa terpisahkan. Dalam permasalahan amal ini terjadi pergolakan padanya antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Ahli bid'ah di sini ada 2 kelompok, yaitu al-wa'idiyah. Al-wa'idiyah itu adalah al-khawarij dan al-mu'tazilah. Yang satunya murji'ah. Pertengahan di antara keduanya ahlus sunnati wal jamaah. Konsep yang diperselisihkan di antara mereka semua adalah konsep amal dalam esensi keimanan. Al-Khawarij memandang bahwasanya amalan itu adalah satu kesatuan. Iman itu satu kesatuan yang tidak bisa terbagi-bagi. Artinya amalan itu juga satu kesatuan utuh, yang apabila ditinggalkan salah satunya maka gugur seluruh iman. Contohnya, jenisnya amal, satuan amal banyak: sholat, puasa, zakat,
haji, umroh, ini satuan-satuannya. Paham? Di sisi Al-Khawarij dan Mu'tazilah, amal itu adalah sesuatu yang sifatnya satuan, tidak bisa dibagi. Satu saja hilang, maka hilang seluruh amal. Dan hilangnya seluruh amal berkonsekuensi hilangnya iman. Hilangnya iman berarti konsekuensinya kafir. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan sebagian amalan, satuan dari amalan. Ini Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Al-Murji'ah kebalikan dari Al-Khawarij. Al-Murji'ah memandang bahwa amal ini adalah sesuatu yang di luar dari iman. Ketiadaan amal melazimkan adanya iman. Tidak masalah ketiadaan amal itu menetapkan keutuhan iman. Kenapa? Karena iman itu di sisi mereka ya apa yang ada di dalam hati. Ini konsep keyakinan Murji'ah. Ahli sunnah memandang bahwasanya amalan secara jenisnya, keutuhan yang utuh, dia adalah bagian dari iman yang tidak bisa dipisahkan. Tertiadakannya amalan itu secara menyeluruh, maka meniadakan iman. Hanya saja di sisi ahli sunnah, satuan-satuan amalan itu bertingkat-tingkat. Satuan-satuan amalan bertingkat-tingkat. Ada sebagian satuan amalan yang konsekuensinya apabila ditinggalkan maka membatalkan iman. Contohnya apa? Tauhid. Tauhid kan batin dan lahir. Dia memiliki konsekuensi amalan batin dan amalan lahir. Dan juga sholat. Di sisi ahli sunnah, siapa yang meninggalkan satuan amalan yang konsekuensinya adalah terbatalkan keimanan berdasarkan dalil yang ada, maka keimanan itu batal. Tapi di sana ada amalan-amalan yang sifatnya menyempurnakan iman. Contohnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh di sini, yukmilu bihil iman. Karena puasa Ramadan itu menyempurnakan iman. Artinya, siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tidak terbatalkan imannya. Karena puasa Ramadan salah satu satuan dari amalan yang konsekuensinya tidak membatalkan iman. Tapi dia bagian dari iman juga. Berbeda dengan sholat. Sholat salah satu satuan amalan yang konsekuensinya membatalkan iman. Kok bisa dibedakan antara sholat dan puasa? Berdasarkan dalil. Jelas. Begitu. Makanya Syekh di sini mengatakan yukmilu bihil iman. Di situ diterjemahkan apa terjemahannya? Menyempurnakan keimanan seseorang. Jadi paham konsep keimanan ini penting. Jangan sampai dikatakan di sini, oh berarti amalan itu hanya sekedar penyempurna iman. Kalau gitu yang penting yakin, nggak usah beramal. Nah, turunan dari permasalahan ini di kalangan Murji'ah yang mengeluarkan amal dari esensi keimanan itu banyak sekali turunannya, pecahan-pecahannya dari permasalahan yang ada itu. Salah satunya adalah bahwasanya amalan itu tidak menggugurkan iman. Contohnya amalan-amalan yang membatalkan keimanan, bersujud kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembah selain Allah. Ini bentuk apa ini? Amalan lahir kan? Orang sujud di hadapan pohon, batu, arca. Masih banyak orang-orang di masyarakat kita yang menisbatkan status sosialnya Islam tapi kepetilasan-petilasan itu masih banyak. Cari berkah ke arca-arca, banyak ke pertapaan-pertapaan.
Yang seperti itu amalan. Apakah membatalkan keislaman? Al-Murji'ah mengatakan tidak. Kenapa? Karena itu hanya sekedar amalan. Dan amalan adalah sesuatu yang di luar iman. Kapan amalan itu membatalkan Islam? Ketika diyakini oleh pelakunya. Jadi mereka membawa permasalahannya kepada apa yang ada di dalam hati. Sementara apa yang ada di dalam hati kan tidak ada yang tahu. Begitu. Jadi jangan heran kalau kemudian mereka mengatakan, na'am, sahnya keislaman seseorang yang menisbatkan kepada Islam. Waktunya nyembah arwah, waktunya ke masjid, muslim. Dia mengatakan bahwasanya Islamnya itu telah dapat dipastikan. Islamnya telah dapat dipastikan. Dia memastikan berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Kan nggak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati. Memastikan berdasarkan ya status sosialnya adalah muslim, hitam di atas putihnya tertulis agamanya Islam. Ya ke masjid juga. Berarti dia membangun penilaiannya di atas apa? Sesuatu yang tampak. Di sisi lain dia menafikan sesuatu yang juga tampak, yaitu amalan-amalan kekufuran tadi. Nah, amalan penisbatan kepada Islam, kemudian di sisi lain ada amalan-amalan lahiriah yang zahir itu tadi tentang kekufuran. Di sisi mereka tidaklah membatalkan keislaman yang sifatnya yakin itu. Berarti dia mengembalikan permasalahan yang yakin dan pasti itu kepada amalan hati, dengan mengatakan apa yang ada di batinnya itu pasti di atas Islam. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang ada di dalam batinnya, sementara apa yang tampak secara lahiriah itu adalah kekufuran. Sementara kita tidak dibebani untuk menilai apa yang ada di dalam hati. Nah, ini yang terjadi banyak pergolakan di masa ini, yaitu apa yang mereka gaungkan sebagai permasalahan udzur bil jahal, dispensasi pemberian udzur terhadap ketidaktahuan dalam pokok-pokok dasar agama. Permasalahan ini banyak bahasannya di kalangan para ahli ilmu. Tidak setiap yang mengatakan bahwasanya pelaku kekufuran atau kesyirikan itu mendapat udzur kalau dia tidak tahu bahwasanya dia adalah seseorang yang berpemikiran murjiah. Tidak setiap, karena padanya ada perincian. Tapi yang perlu kita tahu bahwasanya permasalahan udzur bil jahal, pemberian dispensasi udzur atas ketidaktahuan seseorang dalam amalan-amalan kekufuran, ini salah satu poin yang di blow up oleh mereka yang berpemikiran murjiah, dengan menunggangi sebagian pendapat ulama yang seakan-akan masih global dalam permasalahan itu, padahal ada perinciannya. Jadi salah satu permasalahan yang ada di lapangan blow up berkaitan dengan permasalahan ini, dispensasi pemberian udzur atas kejahilan, sehingga tidak pernah ada wujud kekufuran di alam wujud. Kekufuran itu tempatnya di benak, dalam imajinasi, atau di hitam di atas putih. Pernah belajar nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Wujudnya di mana? Di atas kitab. Di alam nyata hampir-hampir tidak ada menurut mereka. Kenapa? Karena setiap kekufuran dan kesyirikan selalu didasari atas ketidaktahuan. Jadi mau orang berbuat kekafiran, sekufur apapun, mau menginjak-injak Al-Quran, mau menistakan agama dengan penistaan yang jelas gamblang, akan tetap tidak bisa dikatakan terbatalkan Islamnya. Kenapa? Karena selalu didasari atas barangkali dia lakukan atas dasar tidak tahu. Ini digeneralisir, di blow up besar-besaran. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh
wali anna siyama Ramadan yukmilu bihil iman. Nah, puasa Ramadan itu menyempurnakan iman. Wali anna tarka siyami Ramadan yanqusu bihil iman, dan dikarenakan puasa Ramadan itu meninggalkannya itu mengurangi kadar keimanan, mengurangi, tidak membatalkan. Di atas silang pendapat yang telah lalu ada dua pendapat. Kemudian Syekh mengatakan, Syekh Al-Utsaimin, wa ikhtalafa al-ulama fima law tarakahu tahawunan aw kasalan hal yakfuru am la. Para ulama berbeda pandang kepada orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas atau menyepelekan, apakah dia kafir atau tidak. Wa sahih annahu la yakfuru. Yang sahih katanya Syekh Al-Utsaimin tidak kafir, tapi tetap jatuh dalam dosa yang sangat besar. Wa annahu la yakfurul insanu bi tarki syai'in min arkanil Islam siwa syahadataini wa shalah. Kata Syekh Al-Utsaimin, seseorang itu tidak kafir karena meninggalkan salah satu dari rukun-rukun Islam kecuali dua kalimat syahadat dan salat. Yang dua ini enggak bisa ditawar. Amma idza tarakahu bi ghairi ta'wilin fa innal qaula ar-rajih min aqwali ahli al-ilmi anna kulla ibadatin muaqqatatin idza ta'ammada al-insanu ikhrajaha an waqtiha bila udrin fa innaha la tuqbalu min qaidah. Apabila seseorang meninggalkan suatu amalan ibadah tanpa adanya ta'wil, ta'wil di sini maksudnya dia kira belum masuk waktunya sehingga tidak dia kerjakan, maka yang rajih dari pendapatnya para ahli ilmu kaidah ini, setiap ibadah yang terkait dengan waktu, ada waktunya. Salat kan punya waktu, waktu masuk dan waktu keluar, waktu masuk dan waktu habisnya, berakhirnya. Setiap ibadah yang dikait dengan waktu, apabila seseorang meninggalkannya sengaja, mengakhirkannya sampai keluar waktunya tanpa adanya udzur syar'i, maka tidak diterima ibadah tersebut. Misalkan datang waktu maghrib, sengaja dia masih asik nonton bola, gitu, masih asik nonton bola, naguk, ditinggallah maghrib sama dia, sengaja mengeluarkannya dari waktunya tanpa udzur, maka kaidahnya tidak diterima kalau dia qadha. Wa inna ma yaktafi minhu bil amali shalih wa kathratin nawafil wal istighfar. Tapi ini bahasannya bukan sholat ya. Kalau sholat lain lagi bahasannya. Kita anggap saja puasa Ramadan lah. Dia sengaja, nanti sajalah saya qadha semuanya 30 hari di bulan Syawal misalkan. Maka yang demikian tidak akan diterima puasa dia. Wa inna ma yaktafi minhu bil amali shalih wa kathratin nawafil wal istighfar. Ya, dia ganti dengan memperbanyak amalan saleh, dia perbanyak amalan-amalan sunnah, dan dia perbanyak istighfar. Wa dalilu dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma sahha anhu man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, muttafaqun alaihi. Dalilnya, siapa yang beramal suatu amalan apapun itu yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Masuk dalamnya ibadah-ibadah yang diperintahkan sudah ada SOP-nya, waktunya sekian sampai sekian. Nah, tata caranya begini, sudah diatur. Kalau dia lakukan di luar SOP yang ada, raddun, tertolak. Fakama anal ibadatal muaqqatata la tuf'alu qabla waqtiha, sebagaimana ibadah yang ada waktunya, ada ring waktunya itu tidak boleh diamalkan sebelum waktunya, belum masuk waktunya dia lakukan. Fakadzalika la tuf'al ba'da waqtiha, demikian pula tidak dilakukan setelah berlalu waktunya, karena sudah diatur waktunya. Amma idza kana hunaka 'udhrun kal jahli wan nisyan fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi nisyani man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Naam. Perhatikan di sini. Adapun apabila seseorang itu terdapat padanya uzur seperti jahil, tidak tahu. Jahil itu ketidakadaan ilmu. Dan sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh di akhir, ada rincian.
Jahil yang dimaksud misalkan seseorang yang mendapat udzur jahil atas masuknya waktu. Nah, dia tidak punya alat atau perkara-perkara yang dia bisa mengetahui waktu masuk atau keluarnya ibadah. Tidak tahu dalam situasi dan kondisi tertentu, tidak tahu dia apakah sudah masuk waktunya, nah ataukah belum. Maka yang demikian mendapat udzur. Misalkan seseorang yang tidak tahu bahwasanya dia 29 Sya'ban, dia di suatu kebetulan lagi di suatu tempat yang terputus darinya koneksi, dia tidak tahu, ini tidak ada kabar sudah masuk besok Ramadan ataukah belum. Yang demikian mungkin padanya untuk mendapatkan udzur. Kemudian Syekh mengatakan ma'annal jahla yahtaju ila tafsil. Di situ diterjemahkan apa? Terus setelahnya yang terakhir kali. Padahal masalah ketidaktahuan membutuhkan penjelasan yang rinci. Ya. Tetapi penjelasan mengenai hal tersebut tidak pada pembahasan ini. Iya. Perhatikan, Syekh mengkait pembahasan berkaitan dengan ketidaktahuan itu butuh perincian, jangan digeneralisir mutlak. Nggak tahu. Oh dia kenapa nggak puasa Ramadan? Nggak tahu kalau ternyata wajib. Dia hidup di negeri kaum muslimin sejak TK sampai kuliah. Dia sekolah kok. Masyarakatnya semuanya muslim, terus dia bilang, nggak tahu saya kalau puasa Ramadan itu wajib. Nggak tahu saya kalau sholat itu wajib. Loh, kamu kemana? Kan sudah disosialisasikan sedemikian rupa. Nah, yang seperti ini tidak diberi udzur. Orang mau minum khamr di jalanan, lihat KTP-nya diperiksa muslim. Saya nggak tahu kalau khamr itu haram. Kamu hidup di mana? Nah, ya dakwan seperti ini tidak boleh untuk digeneralisir, karena para ulama sendiri membahasnya secara terperinci. Kadang seseorang yang condong dengan hawa nafsunya mengambil salah satu rincian kemudian menggeneralisirnya sebagai sesuatu yang mutlak. Ada orang berzina, nggak boleh kamu katakan fasik, karena mungkin saja dia tidak tahu. Seperti itu digeneralisir permasalahan ini. Masuk pula padanya kesyirikan. Fal jahlu, jadi kejahilan itu tidak diberi udzur dalam perkara-perkara yang pasti dan maklum secara darurat diketahui di dalam agama. Nah, begitu. Saya berikan sedikit pemahaman konsepnya. Kalau ada sosialisasi ini jamaah masjid, rutin sudah jamaah masjid di sini, tergabung dalam grup WA. Di mading situ ditempel informasi disosialisasikan jauh-jauh hari, disosialisasikan lagi di WA misalkan terhadap suatu informasi tertentu. Kemudian dia mengatakan saya tidak tahu. Siapa yang salah? Ya kamu. Lah kamu ngapain kemana saja? Nah, begitulah hujah Allah telah tegak. Al-Quran telah diturunkan. Itu Al-Quran yang tertata rapi di rak itu hujah Allah yang telah tegak. Hidup 50 tahun 60 tahun, kamu ngapain hidup? Al-Quran kenapa nggak kamu buka? Nggak tahu artinya, sudah diterjemahkan ke sekian bahasa. Terjemahan harfiah, terjemahan tafsir, terjemahan secara makna, secara paragraf, sudah diterjemahkan semuanya. Hujah Allah telah tegak. Nggak bisa kemudian seseorang membatalkan keislamannya, tidak beramal sama sekali, dia menisbatkan kepada Islam kemudian mengatakan tidak tahulah. Allah telah tegakkan hujahnya. Makanya salah satu pertanyaan di alam kubur, hadis Al-Bara' bin Azib diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika giliran orang kafir ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, siapa Rabbmu, siapa apa agamamu, siapa nabimu, dia mengatakan hala adri, saya tidak tahu.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, kamu dusta. Lo kok bisa nggak tahu? Lo kamu ngapain hidup? Telah aku tegakkan hujahku, telah aku kirim rasul, telah aku sempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kemudian dia menisbatkan ke Islam seumur hidupnya 60 tahun 70 tahun wala dia mengamalkan Islam. Apa yang sepertinya mau diberi udzur? Nah, begitu kesimpulan dari bahasan ini. Tayyib, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.